Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Sandra Leonika dengan NIM 4112101041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari mata kuliah Studio Perancangan 2. Tugas pertama yaitu membuat shop drawing untuk pembangunan hotel 7 lantai. Berikut ini adalah daftar gambar yang terdiri dari gambar denah, dari lantai 1 sampai dengan lantai atap, kemudian ada potongan A, B, C, dan D, kemudian ada gambar tampak, lalu ada gambar denah struktur, ada gambar detail, penulangan, lalu ada detail kusen pintu dan jendela, kemudian ada denah tipe kolom, denah tipe pondasi, dan denah tipe pile cap, dan seterusnya. Kemudian, untuk tugas 2, yang merupakan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis. Untuk metode pelaksanaan, saya akan menjelaskan pada bagian pekerjaan struktur atas. Untuk pekerjaan struktur atas, itu terbagi menjadi lantai 1-5, kemudian lantai 6-7, dan lantai atap. Yang dimana masing-masing lantai terbagi lagi menjadi 4 pekerjaan, yaitu kolom, balok, plat, dan tangga. Kemudian untuk spesifikasi teknis, dijelaskan untuk pekerjaan tanah, kemudian pekerjaan bekisting, untuk pekerjaan pembesian, pekerjaan beton yang dicor di tempat, dan pekerjaan perawatan beton. Kemudian untuk tugas 3 ada Work Breakdown Structure atau WBS, yang dimana WBS untuk kelompok 4 ini terbagi menjadi 5 level, di mana level 1 adalah nama proyek, level 2 kelompok pekerjaan, level 3 sub kelompok pekerjaan, level 4 rincian kelompok pekerjaan, dan level 5 sub rincian kelompok pekerjaan. Di mana level 1 yaitu nama proyek pembangunan hotel 7 lantai. Kemudian untuk level 2-nya terbagi menjadi pekerjaan persiapan 1.1, kemudian 1.2-nya pekerjaan struktur bawah, lalu 1.3 pekerjaan struktur atas, untuk 1.4 pekerjaan arsitektur, dan 1.5 pekerjaan MEP. Di sini saya akan menjelaskan pada poin 1.3 yaitu pekerjaan struktur atas, di mana level 4-nya yaitu poin 1.3.1 adalah lantai 1-5, kemudian 1.3.2 yaitu lantai 6-7, dan poin 1.3.3 yaitu lantai atap. Di mana masing-masing kelompok pekerjaan itu dibagi lagi menjadi beberapa rincian pekerjaan, di antaranya pekerjaan kolom, balok, plat, dan tangga. Dan masing-masing rincian pekerjaan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub rincian pekerjaan, yang terdiri dari pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, pekerjaan pengecoran, dan pekerjaan perawatan beton. Tugas 1-3 ini dapat dilihat pada link pengumpulan tugas Studio Perancangan 2 di Google Drive. Selanjutnya untuk tugas 4 ada kuantiti atau volume pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan kuantiti dari pekerjaan struktur atas, yang mana saya akan menjelaskan contoh perhitungan pada pekerjaan kolom lantai 1-5, di mana kuantiti atau volume pekerjaan untuk pekerjaan kolom pada lantai 1 dibutuhkan besi seberat 7.835,96 kg. Kemudian untuk kolom lantai 2-5 dibutuhkan pada masing-masing lantainya besi seberat 19.956,8 kg. Yang mana hasil tersebut didapatkan dari perhitungan kuantiti pembesian. Untuk lantai 1 dengan hasil 7.835 ini didapatkan dari jumlah kebutuhan tulangan dikalikan dengan jumlah kolom dan dikalikan lagi dengan jumlah lantai. Begitu pula untuk pembesian kolom lantai 2-5.
Total volume dari pekerjaan pembesian pada kolom lantai 1 sampai 5 ini adalah sebanyak 27.792,8 kg. Lalu untuk pekerjaan bekisting pada kolom lantai 1 sampai 5, pada kolom lantai 1 memiliki panjang dan lebar yaitu 0,6 meter dengan tinggi per lantai yaitu 4 meter. Kemudian untuk bekisting sisi panjang didapatkan dari perhitungan panjang kali tinggi, yaitu hasilnya 2,4 meter persegi. Lalu untuk bekisting sisi lebar didapatkan dari lebar dikalikan dengan tinggi, didapatkan hasil 2,4 meter persegi. Kemudian untuk luas bekistingnya didapatkan dari rumus 2 kali bekisting sisi panjang ditambah 2 kali bekisting sisi lebar. Didapatkan hasil 9,6 meter persegi. Eh, Pada lantai 1 ini jumlah kolomnya sebanyak 16 buah dan jumlah lantainya adalah 1. Setelah dihitung dengan rumus luas bekisting dikali jumlah kolom dan dikalikan dengan jumlah lantai, didapatkan hasil 153,6 meter persegi. Lalu pada kolom lantai 2 sampai 5, panjang dan lebarnya sama dengan lantai 1, kemudian tinggi per lantainya 3,8 meter, lalu bekisting sisi panjangnya hasilnya adalah 2,28, begitu pula dengan bekisting sisi lebar. Kemudian untuk luas bekistingnya didapatkan hasil 9,12 meter persegi dengan jumlah kolom adalah 16 buah dan jumlah lantainya 3. Kemudian untuk total luas bekisting pada kolom lantai 2 sampai 5 adalah 437,76 meter persegi. Dan volume totalnya untuk pekerjaan bekisting pada pekerjaan kolom lantai 1 sampai 5 yaitu sebanyak 591,36 meter persegi. Lalu untuk pekerjaan pengecoran, pada lantai 1 dengan panjang dan lebar kolom yaitu 0,6 meter dan tinggi per lantainya 4 meter, dibutuhkan volume beton 1,44 yang didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan meter kubik. Lalu jumlah kolomnya 16 dan jumlah lantainya 1. Untuk total volume beton pada lantai 1 ini adalah 23,04 meter kubik. Dan untuk kolom lantai 2 sampai 5 didapatkan volume betonnya yaitu 1,368 meter kubik, jumlah kolomnya 16 dan jumlah lantainya 3, didapatkan total volume beton yaitu sebanyak 65,66 meter kubik. Dan untuk total volume dari pekerjaan pengecoran ini yaitu sebanyak 88,7 meter kubik. Kemudian untuk pekerjaan perawatan beton pada kolom lantai 1 dengan panjang dan lebar kolom adalah 0,6 meter dan tinggi per lantainya 4 meter, didapatkan bidang sisi panjangnya 2,4 dan sisi lebarnya juga 2,4 meter persegi dengan luas bidang 9,6 meter persegi dan jumlah kolomnya 16 buah dan jumlah lantainya 1. Didapatkan total luas bidang untuk pekerjaan perawatan beton ini sebesar 153,6 meter persegi pada kolom lantai 1. Dan untuk kolom lantai 2 sampai 5-nya dengan tinggi per lantainya 3,8 meter, didapatkan bidang sisi panjangnya 2,28 meter persegi dan bidang sisi lebarnya 2,28 meter persegi dengan luas bidang 9,12 meter persegi dan jumlah kolomnya 16 buah, lalu jumlah lantainya 3 buah. Didapatkan hasil total luas bidang pada pekerjaan perawatan beton untuk kolom lantai 2 sampai 5 didapatkan hasil 437,76 meter persegi. Dan total volume pada pekerjaan perawatan beton untuk pekerjaan kolom lantai 1 sampai 5 didapatkan hasil akhirnya adalah 591,36 meter persegi. Untuk perhitungan pekerjaan balok kurang lebihnya sama dengan pekerjaan kolom. Begitu pula untuk pekerjaan tangganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Tugas 5 yaitu Bill of Quantity untuk pekerjaan struktur atas didapatkan hasil sebagai berikut. Pada lantai 1 sampai 5 untuk pekerjaan kolom, total pembesiannya adalah 27.792,8 kg dan pekerjaan bekistingnya volumenya adalah 591,3 meter persegi. Kemudian pekerjaan pengecoran adalah 88,7 meter kubik dan pekerjaan perawatan beton 591,36 meter persegi. Begitu pula untuk pekerjaan balok, plat, dan tangga. Untuk lantai 6 sampai 7 dan lantai atap, perhitungannya sama dengan lantai 1 sampai 5. Selanjutnya, analisa harga satuan pekerjaan. Pada pekerjaan struktur atas, saya akan ambil contoh perhitungan pada pekerjaan kolom lantai 1 sampai 5. Untuk pekerjaan penulangan kolom, dibutuhkan tenaga kerja, diantaranya adalah pekerja, tukang besi, kepala tukang, dan mandor. Dengan koefisien pekerja adalah 0,0016, tukang besi sama dengan pekerja koefisiennya, kemudian untuk kepala tukang dan mandor koefisiennya adalah 0,00016, di mana harga satuannya untuk pekerja 150.000, lalu untuk tukang besi harga satuannya adalah 150.000, kepala tukang adalah 160.000 dan mandor 170.000. Jumlah harga tenaga kerja pada pekerjaan 1 kg penulangan kolom pada lantai 1 sampai 5 didapatkan harga Rp532. Dan untuk bahannya dibutuhkan BJTS diameter 22 dan WJTP diameter 10 dengan koefisien 1,02 dengan harga satuan 9.000 per kilo. Bahan selanjutnya adalah kawat tali beton atau kawat benrat dengan koefisien 0,028 dengan harga satuan 30.000 per kilogram. Kemudian jumlah harga bahan yang didapat adalah Rp10.020. Lalu untuk peralatan, dibutuhkan cutter baja beton dengan koefisien 0,04, 0,04 dan blender baja beton dengan koefisien 0,04, di mana harga satuannya masing-masing 150.000. Dan jumlah harga alat yang dibutuhkan pada pekerjaan ini adalah 12.000. Lalu untuk jumlah harga tenaga kerja dijumlahkan dengan jumlah harga bahan dan jumlah harga alat, didapatkan hasil 22,552 ribu. Didapatkan hasil Rp22.552. Lalu untuk biaya umum dan keuntungannya, di sini kita mengambil keuntungan 15%. Didapatkan hasil 3.000. Dan untuk harga satuan pekerjaan pada 1 kg penulangan kolom lantai 1 sampai 5 didapatkan hasil Rp25.935. Begitu pula selanjutnya pada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian setelah menghitung analisa harga satuan pekerjaan, dihitunglah analisa durasi tenaga kerja. Saya akan menjelaskan pada pekerjaan struktur atas untuk pekerjaan kolom lantai 1 sampai 5 pada pekerjaan 1 kg penulangan kolom. Di sini koefisiennya diambil sama dengan AHSP dengan jumlah orang. Untuk pekerja itu sebanyak 4 orang, dan tukang besinya 4 orang, kepala tukang dan mandor dibutuhkan 0,4 orang. Dengan produktivitas masing-masing tenaga kerja adalah 2.500. Produktivitas ini didapatkan dari hasil perhitungan jumlah orang dibagi dengan koefisien dikalikan dengan jumlah tim, di mana jumlah tim yang dibutuhkan adalah satu tim dengan volume pekerjaan 27.792,8 kg besi untuk pekerjaan penulangan kolom pada lantai 1 sampai 5. Lalu setelah didapatkan produktivitasnya,
dapat dihitung durasinya dengan cara volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Didapatkan durasi untuk pekerjaan pemasangan pendulangan kolom pada lantai 1 sampai 5, yaitu sebanyak 12 hari. Kemudian, begitu pula seterusnya untuk perhitungan pekerjaan lainnya. Selanjutnya, rekapitulasi dari durasi untuk pekerjaan struktur atas. Pada lantai 1 sampai 5, untuk pekerjaan 1 kilogram pendulangan kolom, dibutuhkan waktu sebanyak 12 hari. Dan untuk pemasangan bekisting pada kolom lantai 1 sampai 5 dibutuhkan waktu sebanyak 11 hari, dan untuk pengecorannya dibutuhkan waktu 2 hari, dan untuk menyirami permukaan betonnya dibutuhkan waktu 1 hari. Begitu pula pekerjaan balok, plat, dan tangga. Dan, dan pada lantai 6 sampai 7 dan lantai atap. Lalu setelah dihitung analisa durasinya, dapat dihitung pula rencana anggaran biayanya. Untuk pekerjaan struktur atas, pada pekerjaan kolom lantai 1 sampai 5 dibutuhkan biaya sebanyak 1.032.276.034 rupiah. Dan untuk pekerjaan balok pada lantai 1 sampai 5 didapatkan harga 1.652.814.808 rupiah. Dan untuk pekerjaan plat didapatkan hasil 644.214.857 rupiah. Dan untuk pekerjaan tangga dibutuhkan biaya 42.795.239 rupiah. Kemudian pada lantai 6 sampai 7 untuk pekerjaan kolom dibutuhkan biaya 498.765.821 rupiah. Dan pekerjaan baloknya dibutuhkan biaya 758 rupiah. Kemudian untuk pekerjaan plat pada lantai 6 sampai 7 dibutuhkan biaya 323.193.185 rupiah. Dan untuk pekerjaan tangga pada lantai 6 sampai 7 dibutuhkan biaya 21.397.619 rupiah. Kemudian untuk lantai atapnya pada pekerjaan kolom dibutuhkan biaya sebanyak 249.382.910 rupiah. Dan untuk pekerjaan balok pada lantai atap dibutuhkan biaya 354.103.147 rupiah. Kemudian pekerjaan plat pada lantai atap dibutuhkan biaya 161.053.714 rupiah. Dan pekerjaan tangga pada lantai atap dibutuhkan biaya 10.698.809 rupiah. Berikut adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Dari total keseluruhan pekerjaan, dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, struktur atas, dan pekerjaan MEP dan arsitektur, didapatkan total harga sebesar 20.617.041.851 rupiah. Nah, setelah menghitung rencana anggaran biaya, selanjutnya adalah tugas untuk network planning, di mana pada pekerjaan struktur atas dimulai dengan pekerjaan pembesian kolom lantai 1 sampai 5, di mana pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan urugan tanah selesai dan dibarengi dengan pekerjaan
pemadatan tanah. Kemudian setelah pekerjaan pembesian kolom lantai 1-5, dilanjut dengan pekerjaan backcasting kolom lantai 1-5. Setelah itu, dilanjut lagi dengan pekerjaan pengecoran dan pekerjaan perawatan beton. Nah, pekerjaan backcasting balok lantai 1-5 dapat dimulai setelah pekerjaan backcasting kolom lantai 1 selesai dan dapat dibarengi dengan pekerjaan pengecoran pada pekerjaan kolom lantai 1-5. Setelah pekerjaan backcasting balok lantai 1-5 dilanjutkan pada pekerjaan pembesian balok lantai 1-5. Kemudian pekerjaan pengecoran balok lantai 1-5. Selanjutnya dilanjut dengan pekerjaan perawatan beton atau curing pada lantai 1-5. Setelah itu, eh, dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian kolom lantai 6-7 dan dilanjut lagi dengan pekerjaan casting kolom lantai 6-7, lalu lanjut dengan pekerjaan pengecoran kolom lantai 6-7, kemudian pekerjaan perawatan beton lantai 6-7. Nah, selanjutnya ada pekerjaan backcasting balok lantai 6-7 yang mana pekerjaan ini harus didahului dengan pekerjaan backcasting kolom lantai 6-7 dan bisa dibarengi dengan pekerjaan pengecoran kolom lantai 6-7. Nah, setelah pekerjaan backcasting balok lantai 6-7 ini, selanjutnya adalah pekerjaan pembesian balok lantai 6-7. Kemudian pekerjaan pengecoran balok lantai 6-7 dan pekerjaan perawatan beton lantai 6-7. Begitu pula dengan seterusnya. Dan berikut ini adalah tampilan network planning keseluruhan pekerjaan. Dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan MEP. Nah, selanjutnya adalah tugas membuat kurva S. Sebelum membuat kurva S, kita diharuskan menghitung bobot pekerjaan. Nah, saya akan menjelaskan cara menghitung bobot pekerjaan pada pekerjaan struktur atas, lantai 1-5. Dan saya akan mengambil contoh perhitungan pada pekerjaan pembesian kolom lantai 1-5. Untuk menghitung bobot pekerjaan, rumusnya adalah harga satuan dibagi dengan total keseluruhan RAB dan dikalikan dengan 100. Nah, di mana pada pekerjaan pembesian ini, harga satuannya adalah 720.826.444 rupiah. Dibagi dengan total keseluruhan RAB yaitu sebesar 20.617.041.851 rupiah. Dikalikan dengan 100, didapatkan hasil bobot pada pekerjaan pembesian kolom lantai 1-5 yaitu sebesar 3,4963%. Dan durasinya adalah 2 minggu. Dan durasi ini didapatkan dari hasil analisa durasi dijadikan minggu. Nah, selanjutnya untuk mencari bagaimana cara menghitung progres mingguannya, caranya adalah bobot masing-masing pekerjaan dibagi dengan lamanya durasi. Nah, contoh pada pekerjaan pembesian kolom lantai 1-5, bobotnya adalah 3,49 sekian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1,74813% per satu minggunya. Nah, lamanya pekerjaan pembesian kolom lantai 1-5 ini adalah 2 minggu. Jadi, di sini diisi pada minggu 1 dan 2 bulan kelima. Begitu pula pada pekerjaan yang lainnya dan lantai 6, 7, sampai atap. Nah, setelah menghitung berapa bobot pekerjaan per minggunya, kita harus menghitung rencana kemajuan per minggu dengan cara menjumlahkan
keseluruhan bobot pada minggu tersebut. Seperti ini. Setelah diketahui rencana kemajuan per minggunya, maka dihitung kumulatif rencana kemajuan per minggu. Dengan cara menjumlahkan rencana kemajuan pada minggu sebelumnya dengan minggu selanjutnya. Nah, setelah menghitung kumulatif rencana kemajuan per minggu tersebut, baru bisa membuat kurva S-nya. Nah, berikut ini adalah bentuk kurva S pada seluruh pekerjaan proyek pembangunan hotel 7 lantai. Setelah membuat kurva S, yaitu menghitung analisa kebutuhan sumber daya. Saya akan mengambil contoh untuk pekerjaan penulangan kolom lantai 1-5. Nah, di sini tenaga kerja yang dibutuhkan adalah pekerja, tukang besi, kepala tukang, dan mandor. Dengan koefisien pekerja dan tukang besi masing-masing adalah 0,016 dan koefisien kepala tukang dan mandor masing-masing adalah 0,00016 dengan kuantiti yaitu sebesar 27.792,8 kg besi. Dan untuk menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan tiap minggunya, caranya adalah dengan mengalihkan kuantitas dengan koefisien masing-masing tenaga kerja. Dan didapatkan hasil untuk pekerja dibutuhkan 45 orang, dan tukang besi 45 orang, kepala tukang 5 orang, dan mandornya 5 orang. Dan untuk kebutuhan bahannya pada pekerjaan penulangan kolom lantai 1-5, untuk BJTS D22 dan BJTP diameter 10, rumusnya sama dengan mencari berapa banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu dengan mengkalikan kuantitas dengan koefisien. Didapatkan jumlah bahan untuk BJTS dan BJTP yaitu 28.349. Dan untuk kawat tali betonnya didapatkan 779. Setelah itu, untuk menghitung kebutuhan sumber daya peralatan, nah untuk cutter baja beton didapatkan hasil 1112. Kemudian total dari keseluruhan tenaga kerja pada pekerjaan penulangan kolom lantai 1-5 yaitu sebanyak 100 orang dengan bahan sebanyak 29.128 baja dan kawat tali. Kemudian untuk peralatannya didapatkan sebanyak 2.224 cutter baja dan bender baja. Begitu pula dengan perhitungan pekerjaan lainnya pada struktur atas. Nah, selanjutnya menghitung jadwal tenaga kerja. Saya akan mengambil contoh perhitungan untuk pekerjaan struktur atas, yaitu pekerjaan penulangan kolom pada lantai 1-5, di mana dibutuhkan pekerja, tukang besi, dan kepala tukang, yang mana masing-masing jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 4 untuk pekerja, 4 untuk tukang besi, dan kepala tukang dan mandornya masing-masing 1. Dengan durasi adalah 2 minggu. Lalu untuk mengetahui berapa banyaknya orang per minggu, caranya adalah dengan membagi jumlah tenaga kerja dengan durasi. Jadi, didapatkan hasil 1 minggu itu dibutuhkan 2 orang pekerja untuk pekerjaan penulangan kolom pada lantai 1-5. Dan begitu pula dengan pekerjaan selanjutnya pada masing-masing lantai. Nah, setelah menghitung jadwal tenaga kerja pada keseluruhan pekerjaan, didapatkan
Tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan adalah pada minggu kedua pada bulan ketujuh, yaitu sebanyak 316 tenaga kerja. Selanjutnya, berikut adalah histogram tenaga kerja. Untuk membuat grafik ini adalah dengan menggunakan data banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan selama masa pembangunan. Jadi, untuk mandor paling banyak dibutuhkan yaitu pada minggu ke-26. Lalu, untuk kepala tukang paling banyak dibutuhkan pada minggu ke-26 juga. Nah, untuk pekerja juga sama pada minggu ke-26. Lalu tukang kayu juga pada minggu ke-26. Tukang batu pada minggu ke-24. Dan tukang besi itu paling banyak pada minggu ke-16. Dan begitulah selanjutnya. Nah, berikut ini adalah histogram tenaga kerja. Lalu untuk jadwal material. Caranya sama seperti menghitung jadwal tenaga kerja, yaitu untuk mengetahui berapa banyaknya material yang digunakan pada setiap minggunya adalah caranya dengan membagi jumlah material dan durasi. Didapatkan hasil material baja D22 dan baja D10 itu banyaknya adalah pada masing-masing minggu, yaitu 14.175 kg. Dan didapatkan jumlah material yang dibutuhkan paling banyak adalah pada minggu kedua bulan ke-7 dengan nilai dengan nilai 70 dengan nilai 72.416,4 material. Lalu berikut ini adalah histogram material. Lalu untuk perhitungan jadwal peralatan. Sama seperti menghitung jadwal tenaga kerja dan material, untuk mencari tahu berapa banyaknya alat yang digunakan pada masing-masing minggu adalah caranya dengan membagi jumlah jumlah peralatan dengan durasi, di mana didapatkan pada pekerjaan 1 kg penulangan kolom dibutuhkan 1 alat pada setiap minggu. Nah, di sini diketahui peralatan yang paling banyak dibutuhkan ada pada minggu ke-1 bulan ke-5 dan minggu ke-3 bulan ke-6, yaitu sebanyak 4. Dan berikut ini adalah histogram untuk peralatannya. Sekian penjelasan mengenai tugas besar mata kuliah Studio Perancangan 2. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.